Jadi Bang, innamal a'malu binniat itu, ya, saya jelaskan dari awal, inna amalu binniat itu adalah sesuatu hal yang baik yang kita lakukan. Makanya kalau hadis itu ada asbabul wurudnya. Asbabul wurudnya apa? Ketika kaum muslimin berhijrah dari Mekah ke Madinah, ada yang niatnya mungkin berdagang, ada yang niatnya mungkin cari istri dan lain sebagainya. Tetapi kata Rasulullah, inna amalu binniat. Barang siapa yang niatnya karena Allah, itulah yang dapat pahala, gitu kan. Nah, sekarang Anda tadi, saya tanya, ketika Anda membuat konten semacam itu, apakah Anda mendengar lagunya? Tentu Anda mendengar, karenanya Anda bilang dengan captionnya itu, saya suka dengan musiknya, tapi tidak dengan liriknya. Bukankah ada di dalam hadis yang sahih, apabila kau melihat kemungkaran, rubahlah dengan tanganmu. Ya, kalau tidak mampu dengan tanganmu, rubah dengan lisanmu. Kalau tidak mampu dengan lisan, minimal kau mengingkari di dalam hati, tidak mengimplementasikan apa yang kau lakukan itu. Pertama, kemungkaran tersebut kau buat sendiri. Satu. Yang kedua, kau tidak merubahnya dengan tangan, malah kau yang membuat konten tersebut. Jelas-jelas loh, itu kontennya lagu penyembahan terhadap manusia. Yang mana akidah Islam, kalau memang Anda tadi sudah bersahadat, bukankah di dalam Al-Quran dan hadis penyembahan terhadap manusia Yesus itu bentuk segala kekafiran, bahkan jaminannya adalah neraka jahanam. Di dalam Quran surat Al-Maidah ayat ke-72, 73, kemudian Quran surat Al-Bainah ayat ke-5, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum sarul bariyah. Bukankah ada juga di dalam Al-Quran, Abang? Coba Abang perhatikan, jangan karena uang, jangan karena sesuatu hati kita goyah gitu, hati kita akhirnya mendua. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Artinya tahu apa enggak, Bang? Tahu atau enggak? Oke, kalau enggak tahu saya jelaskan. Oh iya, lanjut. Boleh, silakan. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Oke. Di ayat tersebut, ya. Boleh saya artikan? Iya, sebentar, Bang. Sabar. Anda minta saya artikan kan? Iya, sabar, Bang. Sabar. Ini saya lagi ngomong loh. Iya, sebentar, Bang. Kenapa ini Abang ini kenapa ya? Saya ngomong kelojotan. Abang ini muslim loh. Katanya muslim. Nah, di situ dikatakan apa? Kalian ini adalah umat yang terbaik yang telah dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, yang menyeru manusia ke dalam hal kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan melarang manusia dari berbuat kemungkaran. Wa tu'minuna billah, berimanlah kepada Allah. Lah Anda malah berkongkow. Sekarang saya tanya kepada Anda, coba jelaskan. Kan Anda minta saya bertanya kepada Anda. Coba jelaskan wala dan baro di dalam Islam itu bagaimana? Coba jelaskan ya, terkait apa yang Anda lakukan itu. Loh enggak, ini saya tanya, makanya tadi saya menanggapi Anda terkait jawaban Anda. Coba kita ke joget dulu. Atau udah clear joget? Udah clear masalah joget? Tadi kita di joget loh. Anda bertanya tadi, apakah saya mendengar lirik dengan musiknya atau cuma musik aja? Kan begitu tadi. Atau udah clear masalah itu? Anda sudah akui bahwasanya. Oke, baik. Silakan Anda jelaskan. Yang ketahui Bang, silakan Anda jelaskan terkait apa yang saya tanyakan tadi. Yang pertama, ya, apakah Anda mendengar lirik tersebut, lalu Anda sebagai muslim, di mana amar ma'ruf nahi mungkar yang Anda lakukan? Ketika Anda mendengar lagu terhadap pemberhalaan terhadap manusia, Anda malah berjoget di atas kebatilan yang sudah Anda jelas-jelas dengar. Silakan. Oke, mohon di-mute. Silakan, Bang. Jangan dipotong saat Bang Logika ini. Teman-teman jangan sampai kalah ya. Siap. Kalah di gini ya, silakan di tap layar ya. Oke Dinda, di mute ya. Oke, terima kasih.
Jadi begini dindaku semuanya, yang saya hormati ya, Dindan Yonatan Nandar. Ya, jadi Anda itu sudah saya anggap sebagai adikku sendiri, sehingga aku itu emang bagaimana seorang abang ke adik gitu. Ya, jadi gini. Sebenarnya simpel. Anda mengatakan, ya, apakah Anda mendengar lirik? Iya, saya mendengar. Tetapi kan yang menjadi wawasan buat Anda, apakah setiap segala sesuatu yang kita dengar itu akan mengandung dosa? Contoh kecil, ya, ada suara terengah-engah yang kita dengar di balik kamar. Kita di kos-kosan nih. Contoh nih, kita ada di kos-kosan. Ada kita mendengar suara terengah-engah di sebalik kos tersebut, dan kita menikmati kadang-kadang. Dan kita tidak ini, apakah itu berdosa? Ataukah sesuatu setiap yang kita dengar itu berdosa? Belum tentu. Makanya saya tanya kepada Anda tadi, kalau Anda membaca caption saya di situ, saya candu dengan musiknya tapi tidak dengan liriknya. Artinya apa? Ada penolakan secara hati dan pikiran di situ. Ya, ada penolakan hati dan pikiran di situ sehingga saya membuat caption tersebut. Seharusnya Anda memahami hal itu. Tetapi Anda kembali kepada apa? Apakah Anda mendengarnya? Iya, saya mendengarnya. Makanya muncul pertanyaan saya tadi, tapi belum Anda jawab. Apakah ya di situ hanya ada maaf. Pertanyaan simpel saya tadi untuk mendapatkan jawabannya. Ya, apakah di situ yang berdosa itu mendengar musiknya atau liriknya? Tapi Anda nggak mau menjawab, tapi nggak apa-apa. Saya tahu, Anda sudah tahu jawabannya, tapi Anda mencoba kemana nggak apa-apa. Tetapi adindaku, sekali lagi aku ingatkan, iya betul, ini aku menjawab ya. Aku mendengar liriknya, tetapi dengar nih, tapinya jangan dulu ini, nanti gini nanti ya. Saya mendengar liriknya, tetapi ya Anda harus tahu. Ya, yang caption di situ saya tulis adalah saya candu terhadap musik, bukan terhadap lirik. Tapi kalau Anda masih ngotot ke lirik nggak apa-apa. Apakah setiap yang kita dengar itu kita berdosa atau tidak? Karena nanti saya akan memberikan Anda banyak contoh yang kita dengar itu apakah kita berdosa atau tidak. Karena tidak semua yang kita dengar itu berdosa, selagi hati kita tidak mengimaninya, tidak mengiyakannya. Anda bertanya, amalan, Anda kan ingin menjelaskan tentang ya setiap amalan itu dilihat dari niatnya. Betul. Anda ingat, di situ yang tertulis setiap amalan tergantung dari niatnya. Di situ ada penjelasan adindaku. Anda tidak menjelaskan. Contoh, kita sholat. Apakah sholat kita itu karena Allah atau justru karena mengharapkan pujian dari orang? Kalau mengharapkan ridhonya Allah, maka Allah akan berikan pahala, akan berikan ridhonya. Tapi kalau mengharapkan pujian orang, maka tidak adalah manfaat sholat. Tetapi hal joget-joget yang saya lakukan itu tidaklah termasuk amal. Itu urusan keduniaan, bukan urusan tentang akhirat. Ya, jadi nggak ada di situ, nggak bisa dalil yang Anda bawakan dimasukkan ke dalam perilaku yang saya lakukan. Karena di situ saya melakukan hal keduniaan, yaitu berjoget karena ada musik. Tetapi sekalipun seperti itu, saya sudah garis bawahi di situ. Saya hanya candu terhadap musiknya, bukan ya, tolong silakan apa yang Anda mau tanggapi atau apa yang ingin Anda pertanyakan. Silakan tentang joget-joget itu. Kita clearkan dulu satu-satu. Saya tanggapi. Ya, saya selesaikan itu. Iya, kita selesaikan baik. Kita selesaikan dulu. Kalau kita mendengar suara oh yes, oh no, itu kan kita tidak tahu apakah itu suami istri atau bukan. Dan yang membuat suara oh yes, oh no itu bukan kita sendiri. Orang misalnya kita di kamar hotel, saya juga pernah tuh di kamar hotel gitu kan, terus ada suara oh yes, oh no, oh mas, lanjut mas. Itu suara yang kita dengar, bukan kita yang menimbulkan. Mungkin suami istri yang lagi kelelahan atau lagi bulan madu, itu sah-sah saja. Itu bukan kemaksiatan. Kita jangan kedepankan prasangka buruk. Boleh jadi itu pasangan suami istri yang lagi honeymoon. Nah, kasusnya berbeda dengan Anda. Makanya Anda membuat sebuah improvisasi yang
yang tidak relevan gitu loh. Kalau contoh, saya juga Bang, saya juga TikToker Bang, saya juga YouTuber. Kalau kita misalnya nyetel lagu yang di TikTok, itu kita buat sendiri lagunya, bukan orang lain. Kita pilih sendiri lagunya kan. Kenapa Anda nggak pilih lagu Allahu Akbar Maha Besar? Anda bisa loh memilih lagu itu kalau memang Anda mau. Nah, Anda memilih lagu Kristen yang jelas di dalam iman kami dan iman Anda, kalau memang Anda Islam, lagu tersebut adalah sebuah kemungkaran, sebuah kekafiran. Kenapa lagu yang mensiarkan sebuah kemusyrikan, pemberhalaan terhadap manusia, kenapa Anda setel? Kenapa enggak Anda setel lagu goyang dompet misalnya, goyang dompet, atau misalnya lagu misalnya lagu di Cabana ya, lagu Pauzana tuh. Temui denai udah berasa di pelaminan. Nah kan gitu lah. Kenapa enggak lagu itu? Ini kasus yang ada di dalam konten saudara. Jadi saudara sendiri yang memilih lagu. Ya, kalau Anda tidak suka liriknya, kenapa Anda memilih musik itu? Musik kan masih banyak. Dosa keduanya adalah tidak ada amal. Sebentar Bang, ini saya lagi ngomong. Satu-satu ini. Makanya kan Anda Anda kan minta tanggapan dari saya. Kenapa tanggapan saya dibatasi? Anda saja bicara sampai 4 menit saya dengarkan. Sebentar Bang, ini abang ini kayak oten loh. Iya, sebentar Bang. Sabar Bang. Sabar. Nanti setelah ini Anda. Nah, oke, saya ulangi ya teman-teman. Simpulannya begini. Kalau Anda mengimprovisasikan, menganalogikan dengan suara oh yes oh no, itu oh yes oh no suara tidak Anda buat, tetapi dibuat oleh orang lain. Ali, makasih. Rohali, makasih. Berkah selalu ya. Sedangkan suara lagu Tuhan Yesus itu lagu kekafiran Bang. Kalau Anda Kristen, saya nggak mempermasalahkan itu. Misalnya Anda murtad masuk Kristen, saya nggak mempermasalahkan itu. Yang menjadi masalah adalah Anda Muslim katanya. Bukankah ada di dalam hadis yang sahih? La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahihi wa yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. 15 Mei, terima kasih. Siapa tuh? Nah, makanya saya menasehati Anda seperti dulu Bang Juma menasehati Anda karena Anda menginjak Bible. Itu manifestasi rasa kasih kami kepada kamu loh. Kami menasehati kamu supaya jangan sampai melenceng dari ajaran kebenaran. Tapi kalau kamu, Bang Nandar, Dek Nandar, saya pilih Kristen, nggak apa-apa. Saya justru senang gitu, biar tidak abu-abu. Bang Nandar, saya mau dibaptis. Oke, saya silahkan Bang, dibaptis aja sekalian. Biar kita itu jelas, tidak abu-abu gitu loh. Makanya ketika Anda menyetel lagu Kristen, itu sudah nawa itu loh. Sudah Anda pilih lagu tersebut. Sudah captionnya Anda pilih sendiri. Permasalahannya nggak ada amar ma'ruf nahi mungkar di situ. Coba saya tanya, di mana amar ma'ruf nahi mungkar ketika Anda membuat konten TikTok tersebut? Itu, silakan. Terima kasih. Di mana amar ma'ruf nahi mungkar? Oke. Ya, sama-sama. Di sini ada 2 poin yang saya tangkap. Yang pertama saya harus harus tanggapi dulu pernyataan Anda di awal yang ya tentang saya bernyanyi-nyanyi itu. Kenapa saya harus memilih lagu itu? Kenapa nggak nyanyi yang lain? Betul ya? Oke. Yang kedua, apakah ada nilai amal ma'rufnya di situ? Oke, saya akan jawab, Adindaku. Pertanyaan Anda pintar, tetapi ya Anda perlu belajar lebih dalam lagi, Adindaku. Makanya kenapa kamu lebih pantas saya panggil Adinda? Karena memang dari cara berpikir kita itu masih jauh Anda di bawah saya. Tapi mohon maaf, mudah-mudahan ini tidak bagian daripada kesombongan. Serius, mudah-mudahan ya. Tap-tap air guys, di-share-share. Oke, jadi begini Dindaku. Yang pertama, sama Anda menanyakan kepada seorang yang lagi makan, kenapa engkau makannya lauknya ayam terus? Kenapa enggak makan sapi? Kenapa enggak makan daging sapi? Ya makan sayuran, terong, ada wortel dan lain-lain. Kenapa? Karena jawabannya itu pilihan saya, yang suka saya, yang menikmati saya. Ya, itu pilihan saya.
Jadi enggak harus saya itu, itu pertanyaannya, mohon maaf deh, itu perlu sekolah lagi Anda 7 tahun atau 17 tahun lagi. Masa iya pilihan saya Anda yang atur harus makan yang mana? Yang menikmati saya. Coba Anda datang ke restoran, saya mau tanya, datang Anda ke restoran, Anda datang ke salah satu bangku, kita uji coba. Anda tanya, kenapa Anda makan ini? Kenapa Anda tidak pilih yang lain? Padahal menunya ada ribuan di situ. Kenapa harus makan sate? Kan ada bakso, ada mie ayam, ada nasi goreng, ada nasi padang. Paham ya dek ya dengan jawaban saya? Maknanya kalau Anda paham dengan jawaban saya, nanti Anda bisa ini kan, gitu ya. Jadi itulah jawaban saya. Ya, kenapa harus nyanyi itu ya suka-suka saya dong. Ya itu, nggak ada orang yang bisa ini. Ya kenapa harus itu? Ya itu yang saya senangi, itu yang saya candu. Katanya Anda pemain TikTok, Anda nggak tahu dong FYP itu di mana? Ya kenapa orang suka lagu FYP, besok FYP-nya beda lagi? Kenapa nggak FYP terus seumur hidup itu? Beda kan? Karena orang pemikiran itu candunya beda-beda, nafsunya beda-beda, sukanya beda-beda. Kalau lagi pas itu viral dia suka dengan itu, yang terngiang-ngiang candunya ya itu, makanya itu terus yang FYP. Nanti 1 bulan beda lagi FYP-nya itu. Tuh, ya mudah-mudahan Anda paham. Kalau nggak paham saya jelaskan lagi nanti, nggak apa-apa. Nah itu ya. Yang kedua, di mana sih logika letak amal ma'rufnya di dalam goyangan tersebut? Amal ma'rufnya tentu ada adindaku. Makanya biasakan berprasangka baik, karena Allah menyarankan kita, barang siapa yang berprasangka baik kepada Allah, maka kebaikan Allah akan berikan kepadanya. Dan barang siapa yang berprasangka buruk, maka keburukan pula yang akan Allah berikan kepadanya. Nih adindaku dengarkan, di mana nilai amal ma'rufnya saya akan jelaskan kepada Anda. Yang pertama adindaku, ya, saya sedang membangun yang namanya toleransi antar umat beragama, khususnya di TikTok kita yang tercinta ini. Yang dimana toleransi saya sekarang itu sudah berdampak baik, positif. Ya, orang-orang yang datang ke room saya yang dari Kristen, di tempat kalian itu dia kadang menghujat, tapi di tempat saya mereka bagus. Karena apa? Mereka tahu menempatkan sampah di mana. Mereka tahu ini sampah loh. Sampah ini harus dibuang di tongnya, di tong sampah. Jangan buang di tempat yang indah-indah, akan mengotori sampah itu. Ya, jadi kalau mereka menghujat di tempat Anda, menghina di tempat Anda, karena memang pantas itu. Ucapan itu pantas di tempat kalian. Kenapa? Kalian juga menghina sesembahan mereka, mengolok-olok sesembahan mereka. Maka dari itu jangan salahkan mereka. Tidak ada api kalau nggak ada asap. Ya. Nah, itu yang pertama. Jadi nilai amal ma'rufnya jelas ada dong. Ya, dengan saya membuat video tersebut, tetapi saya tetap membuat caption di situ untuk menjaga iman saya, supaya mereka juga tidak berharap kepada saya. Ada loh yang protes. Emang apa yang salah Bang Logika dengan Anda? Silahkan baca. Ada yang kok protes gitu dari Kristen. Bang Logika, emang apa yang salah dari liriknya? Kan baik liriknya. Baik bagi Anda tapi belum baik bagi Anda, saya. Karena Anda Kristen, saya Islam. Ada sumpah, saya tunjukkan Anda nanti. Ada yang typing kayak gitu. Saya tetap dalam iman saya. Saat saya bertanya seperti itu, saya katakan, ya, karena lirik tersebut baik buat Anda karena itu adalah lirik dari rohani, ajaran keimanan Kristen, tetapi tidak baik bagi saya, saudaraku. Mereka paham. Jadi nilai baiknya di situ amal ma'rufnya adalah saya sedang menjalankan toleransi antar umat beragama. Ya, yang dimana toleransi ini sudah dirusak oleh Gurunda Juma, Adinda Yonatan Nandar, dan apologet-apologet lainnya yang mengaku pembela Islam, padahal sesungguhnya tidak ada satupun riwayat baik di dalam Al-Quran atau hadis yang menyuruh kita, yang mencontohkan dakwah yang dilakukan Rasulullah itu sebagaimana seperti itu. Silakan. Sudah apa belum? Hal tersebut. Boleh saya tanggapi? Ya, di situ nggak ada amar ma'ruf. Baik, oke, di mute Bang. Dari tadi Anda tidak menggunakan ilmu, tidak menggunakan dalil, tidak menggunakan data. Ya, makanya saya sampaikan hadis Nabi, jangan kabur kau. Woi. Aduh, giliran gua. Lanjut, aku cari jaringan dulu. Aku cari jaringan. Siap. Gua tunggu. Ya. Ya, gua tunggu jaringannya betul. Soalnya percuma kalau gua lagi ngomong lu nggak dengerin ya sama aja.
Lanjut aja, aku ini kok dengar. Enggak. Saya pengen lihat wajah, ya. Kalau jaringannya sudah pasti benar, baru saya ngomong. Dari tadi Anda tidak menggunakan data. Anda mengatakan Anda lebih baik daripada saya. Saya tidak pernah loh. Coba tanyakan kepada Bang Juma, Ustaz Sugi, debater muslim yang lain. Saya tidak pernah mengaku lebih pintar, lebih baik, lebih hebat daripada saudara seiman saya sendiri. Kalau saya mengaku tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya benar. Kenapa? Karena ada ayatnya, ya, ruhama bainahum asidau alal kufar. Lah Anda kebalik. Anda berkasih sayang dengan orang kafir tetapi keras terhadap orang Islam gitu. Dari tadi Anda mengatakan begini, gini loh. Dosa pertama makhluk kepada sang holik itu, Bang, adalah dosa kesombongan. Dosa merasa lebih baik daripada orang lain. Dari tadi saya tidak mengatakan saya lebih baik dari Anda, tetapi Anda berulang kali membuat sebuah narasi-narasi. Nandar ini saya lebih baik dari Anda. Sebentar Bang, saya belum selesai. Nggak ada suara Anda. Mute. Saya nggak bersuara, lanjut aja. Saya dengar kok. Saya baik, iya, saya ngomong. Iya. Baik. Oke, terima. Bukankah kita mendengar di dalam Al-Quran, dosa pertama makhluk kepada sang holy itu dosa kesombongan? Ya, ketika iblis disuruh sujud kepada Adam sebagai bentuk manifestasi penghormatan kepada Adam, iblis mengatakan ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar, aku diciptakan dari api ya Allah, wa khalaqtahu min tin, sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah. Kemudian di dalam hadis yang sahih, al-kibru batoril haq wa gomtunas, kesombongan itu adalah menolak kebenaran. Saya dari tadi menjelaskan kebenaran, sedangkan Anda tidak ada satu kebenaran pun yang Anda sampaikan. Bahkan tidak ada dalil Quran, dalil hadis yang Anda sampaikan. Bang, tolong, Anda masalah toleransi aja nggak paham gitu loh. Nih Bang, gua berjanji di hadapanmu ya, kalau seandainya di TikTok tidak ada oknum Kristen yang menghujat dan membahas Islam, saya hapus semua akun TikTok saya. Kenapa saya ada di TikTok? Karena ini saya tugasnya mengkanter. Ya, tugasnya adalah apa? Tugasnya amar ma'ruf nahi mungkar. Lah Anda, kenapa room Anda banyak orang Kristennya? Karena Anda satu circle dengan mereka. Ya, kita kembali ke topik. Bukan kepada Bang Topik ya, kita kembali ke topik. Jelas-jelas lagu yang Anda putar, lagu yang Anda bilang FYP itu adalah kemungkaran. Tidak ada dalilnya. Coba, di mana dalil Quran dan hadisnya dibolehkannya membiarkan kemungkaran, Bang? Anda kan percaya dengan Rasulullah. Coba Anda baca ini. Saya bacakan aja. Saya langsung ke terjemahannya saja ya. Barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah. Bukan digunakan lagunya. Ini hadis Rasulullah loh. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran. Jelas-jelas loh, lagu itu penyembahan terhadap manusia. Apa kata Rasulullah? Ubahlah dengan tangannya. Lagu yang kau putar, lagu yang kau pakai di dalam konten TikTok saudara, itu tangan Anda yang membuat, bukan tangan orang lain. Satu, jika tidak bisa, ubahlah dengan lisan. Anda tidak mengubah dengan lisan, malah Anda joget-joget. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hati. Dan itulah merupakan selemah-lemahnya iman. Anda tidak mengingkari dengan hati. Buktinya Anda menjadikan lagu itu sebagai backsound dari konten saudara. Para ulama mengatakan diam terhadap kemungkaran dan kejoliman adalah setan bisu. Abu Ali Al-Zakhak rahimahullah mengatakan, mangsakata'ani ilhaqqa fahuwa syaitanu ahrasu. Siapa yang diam saja tidak menyatakan kebenaran, maka dia adalah setan bisu. Al-Minhaj Sarah Sahih Muslim. Jadi jelas, apa yang Anda lakukan ini nggak pernah punya dasar. Saya tanya sama Anda.
ya, di mana dibolehkannya kita mensiarkan kekafiran, mensiarkan penyembahan terhadap manusia yang jelas-jelas itu adalah kesesatan yang sungguh nyata di dalam iman Islam. Kemudian Anda membiarkan begitu saja. Di mana amar ma'rufnya? Di mana nahi mungkarnya? Kalau bentuk toleransi itu, Bang, bukan seperti itu. Toleransi itu adalah ketika umat Kristen beribadah, kita biarkan mereka beribadah. Umat yang lain beribadah, kita biarkan beribadah. Begitu juga umat Islam beribadah, tidak diganggu. Kita saling toleransi namanya. Kalau Anda kemudian ikut-ikut cara mereka, joget-joget dengan lagu semacam itu bukan toleransi namanya, Bang, tetapi Anda pluralisme dan munafikisme. Jadi kalau bilang aja Anda sudah apa namanya itu konspirasi dengan orang-orang kafir, joget-joget yang depan Ka'bah, pengacara yang nggak laku itu loh, joget-joget di depan Ka'bah itu. Oke, silakan. Di mana dalilnya? Pakai dalil. Anda kan Muslim. Kalau Anda Kristen pakai dalil Bible nggak apa-apa. Jangan nangis kau. Ya. Saya sebenarnya gimana ya? Nanti mau saya inikan kamu bilang nanti saya motong gitu. Tapi udahlah. Seharusnya kalau Anda paham diskusi itu Anda paham dengan waktu. Tapi oke lah, nggak apa-apa. Karena saya anggap adinda saya, maka sudah seharusnya saya inilah kepada Anda lebih paham lah gitu. Oke, saya lanjutkan Dinda ya. Jadi begini Dindaku, Yonatan Nandar, ya, Anda masih muter-muter di situ, mengatakan yang saya lakukan itu adalah salah satu kemungkaran. Sementara Anda membawakan hadis di dalam hadis tadi yang berbunyi, barang siapa yang melihat satu kemungkaran maka cegahlah dengan tangannya atau dengan kekuasaannya, dengan kuasanya ya. Jika tidak maka cegahlah dengan lisannya. Atau kalau tidak berarti dengan hatinya. Berarti maknanya di situ dengan hati itu adalah hatinya tidak membenarkan perilaku kemaksiatan tersebut. Ya. Jadi begini Aden Deko, aku kan sudah katakan, kalau Anda adalah benar orang-orang yang bijaksana, yang memang benar-benar orang yang menggunakan akal dan juga wawasan, pasti Anda sangat tahu arti caption tersebut. Kembali lagi deh, itu adalah curahan hati saya, menandakan saya hanya suka musiknya, tidak dengan liriknya. Ya, itu adalah sesuatu yang akan saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Caption tadi itu berpengaruh deh, bukan gak berpengaruh itu, ya, karena caption tersebut itu menandakan isi hati saya. Oke, sekarang kita bermain yang namanya hadis yang Anda bawakan tadi. Sekarang begini Adindaku, tolong carikan kepada saya, ya, atau gini, dari mana kalian para apologet itu dapat data, dapat dalil untuk membela agama Allah dengan cara menghujat kembali, dengan cara menistakan kembali, dengan cara apa? Di mana dalilnya? Silakan Anda cari di dalam Al-Quran, saya tunggu nanti. Satu aja ayat yang memang menyuruh kalian berdakwah itu membela agama Allah dengan cara menghujat, membalas menghujat. Ya, di dalam Al-Quran, di dalam hadis, atau contoh Nabi Muhammad itu jelaskan bagaimana cara Rasulullah berdebat. Apakah dengan cara yang seperti kalian lakukan ini? Kita lihat. Ya, berikan saya contoh nanti. Yang kedua, oke, di Rasulullah terlalu mulia, Rasulullah terlalu suci untuk menghujat. Oke, kita lihat para sahabat. Apakah para sahabat Nabi juga? Jangan main HP dulu dong. Nggak asik lu. Stop dulu dong, Ade. Gua dengarkan lu, Bang. Ya, gua dengarkan lu. Ya enggak, gua enggak main HP. Gitu. Nggak sopan kayak gitu. Ya sudah, siap. Masa sama abang danya kayak gitu? Gitu dong, oke? Ya. Ya, kalau tak jadikan saya dalil, ada Rasulullah berdakwah itu metodenya menggunakan cara yang seperti kalian lakukan sekarang. Dihalalkan menghujat balik kalau kita dihujat. Atau kalian lihat dari para sahabat Nabi. Nabi itu memiliki 124.000 para nabi dan rasul. Adakah melakukan debat, mendakwakan agama dengan cara yang kalian lakukan?
Atau kita lihat para tabi'in, ulama-ulama salaf, ada nggak yang seperti kalian lakukan? Oke, kita lihat 4 imam mazhab, Hambali, Hanafi, Maliki, dan Syafi'i. Ada nggak metode dakwanya seperti yang kalian lakukan? Kita turun lagi kelasnya. Kita lihat sekarang ulama yang ada di dunia, di zaman sekarang ada nggak? Dari Arab ya kan? Atau kita lihat di Indonesia ada yang namanya MUI. Ada nggak MUI? Itu mendakwakan agama itu seperti yang kalian lakukan. Gitu. Silahkan carikan saya dalil deh, supaya saya bisa ini. Kenapa? Menghujat, menghina sesembahan orang lain itu adalah salah satu kemungkaran. Kenapa kalian lakukan? Kenapa kalian saling tolong menolong? Kenapa? Saya joget, kalian kepanasan. Kalian bilang saya udah murtad. Kalian bilang saya ini macam-macam bla 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 bla. Padahal kalian tidak mempelajari dengan baik dan kalian tidak membaca caption tersebut. Kalian sudah terlanjur benci, kalian sudah terlanjur emosi sehingga menutup mata hati dan pintu kebenaran dalam diri kalian. Sudah belum, Abang? Udah. Baik. Tidak perlu panjang-panjang. Silakan. Baik. Ternyata nggak ada dalil yang Anda gunakan, Bang. Baik, saya jawab ya. Jelas-jelas loh, Anda membuat kemungkaran itu dengan tangan Anda sendiri. Inna a'malu biniyat itu hanya diterapkan dalam hal yang baik. Tidak bisa inna amalu biniyat diterapkan dalam hal kemaksiatan. Orang jelas loh, kamu memutar lagu, bukan memutar itu, kamu menjadikan konten TikTok. Saya kan juga TikToker. Kalau saya mau milih lagu, bisa mau milih lagu Sheila on Seven, Dewa, Slank, saya bisa memilih lagu. Kamu memilih lagu yang lagu itu muatannya penyembahan terhadap manusia. Ini yang kemungkarannya di situ. Dan kamu karena ketidakmampuanmu berhujah dengan dalil yang valid, dengan dalil yang roji, sehingga kamu akhirnya bertanya. Inkonsisten dengan pernyataanmu di awal. Nandar, saya nggak mau bertanya, silakan kamu bertanya 100% katanya. Bro, tunjukkan di mana saya menghujat agama Kristen. Coba. Kalau saya menghujat, silakan laporkan. Ini kan negara hukum. Sekarang tunjukkan saya menghujat agama Kristen. Saya tidak mungkin menghujat Yesus. Bahkan di depan Anda saya katakan, I love you Yesus Kristus full. But I love you Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam more and forever. Aku mencintai Yesus Kristus sepenuhnya. Tetapi aku mencintai Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, melebihi kecintaan saya kepada Yesus sekarang dan untuk selamanya. Dari tadi Anda tidak mengemukakan dalil. Inilah tanda kekosongan jiwa dan otak saudara. Nggak ada satu dalil pun yang Anda kemukakan. Saya yakin hati sanubari terdalam di dalam diri Anda. Saya yakin Anda menyadari bahwa apa yang Anda lakukan itu salah. Cuma mulut yang kemudian membuat Anda terdiam dan membisu. Oke. Bro, Anda tahu Mu'adz bin Jabal? Anda tahu? Mu'adz bin Jabal pernah disuruh oleh Rasulullah berdakwah ke tempat-tempatnya orang Kristen dan Yahudi. Apa kata Rasulullah? Berdakwalah kepada mereka. Ya Rasulullah, kalau misalnya aku berdakwah kepada mereka menggunakan Al-Quran. Kalau tidak ada dalam Quran, bagaimana ya Rasulullah? Gunakan, kata Rasulullah, dengan hadis. Kalau tidak ada dalam hadis, dengan berijtihad. Namanya mujtahid. Ada dalilnya, ada riwayatnya. Makanya Anda bacalah, belajarlah. Bukankah di dalam Islam itu tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat? Anda tahu tidak kenapa saya belajar bahasa Ibrani? Kenapa saya belajar bahasa Yunani? Kenapa saya belajar bahasa Aramaik? Dulu para sahabat berdakwah juga kepada orang Yahudi. Mereka saling surat menyurati. Nih saya tunjukkan dalilnya ya. Bagaimana Zaid bin Sabit itu sahabat Rasulullah, teman-teman ya. Ini hadisnya sahih ini.
Zaid bin Sabit pernah belajar dan menguasai bahasa Ibrani dalam waktu singkat. Bahkan Zaid bin Sabit itu menguasai bahasa Ibrani dan Yunani dan Aramaik itu 15 sampai 17 hari loh. Itu sahabat, itu hebatnya para sahabat Rasulullah, teman-teman ya. Saya belajar Ibrani 3 tahun loh. Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu belajar bahasa Ibrani, Aramaik cuma 17 hari, bisa ngomong, bisa nulis dan menyampaikan kebenaran Islam kepada orang-orang Yahudi yang berbahasa Ibrani. Kemudian, Anda pernah tahu nggak ketika Nabi Muhammad bermubahalah dengan orang-orang Kristen? Ketika orang Kristen tidak sanggup menjawab. Kalau kamu tidak sanggup menjawab, mari kita bermubahalah. Orang-orang Kristen nggak mau karena yakin Nabi Muhammad adalah roh kebenaran yang dijanjikan oleh Yesus. Ini dalilnya. Makanya gua kasih tahu nih, lu kan habis dapat uang banyak tuh. Nih gua kasih tahu, Bang. Ada sebuah buku. Sebentar ya, bukunya di mana nih? Sirah Nabawi. Nah ini Bang, lu belajar lagi lah Bang. Lu tadi bilang lu lebih pandai, lebih hebat. Ternyata tentang sejarah Islam saja nol lu Bang. Nih Bang, kita lihat nih. Lu coba baca ini Bang. Ini Sirah Nabawi loh. Perjalanan hidup Rasul yang agung Muhammad SAW dari kelahiran hingga detik-detik terakhir. Bagaimana Anda mengatakan bahwa dakwah kristologi ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah SAW itu berdakwah kepada orang Yahudi dan Kristen atau Nasrani. Bahkan Anda ngerti nggak, ada seorang pendeta, seorang rabi Yahudi namanya Abdullah bin Salam masuk Islam karena dakwah Rasulullah SAW. Ternyata Nabi Muhammad termaktub dan tertulis di dalam Injil dan di dalam Torah. Saya minta kepada Anda, tunjukkan pernyataan dan sikap penghujatan saya kepada agama Kristen. Tadi Anda mengatakan bahwa cara yang kami lakukan, ingat, Bang Juma, dengarkan saya, Bang Juma, belum selesai. Anda tadi 100% katanya. Bang Juma, Ustadz Sugi, Bang Moto, Yonatan Nandar, dan debater-debater dari apologet Islam Indonesia ini penuh kasih sukacita, mendakwahkan kebenaran Islam. Sudah ratusan orang, mungkin sampai ribuan orang masuk Islam berkat dakwah Bang Juma. Sementara Anda mengajarkan toleransi, tetapi caption Anda ketika live, Juma begini, Juma begitu. Apakah itu ajaran toleransi? Anda kalau ketika live itu nggak ada bahasan lain selain Bang Juma. Saya nggak tahu Anda begitu. Ya sebentar, ini lagi, 20 detik lagi. 20 detik lagi, 20 detik. Ya, 20 detik. Iya, 20 detik. Saya tanya, Anda katanya mengajarkan toleransi. Sementara caption Anda ketika live tidak ada loh muatan-muatan, atau Anda tidak membahas orang yang kayak Anda nyanyi-nyanyi, atau mungkin Anda membahas Bible, ya, diajarkan Bible sama teman-teman Anda yang Kristen itu. Kenapa Anda selalu bahas Juma begini, Juma begitu? Anda ada suatu sikap yang tendensius kepada Bang Juma. Padahal Bang Juma itu mempunyai rasa belas kasihan ya kepada Anda, ya, menasihati Anda dengan baik, menyayangi Anda, bilang Anda aja adek. Tetapi Anda malah air susu dibalas dengan air tuba. Ketika Anda menginjak Bible, siapa yang menasehati? Bang Juma. Ketika Anda joget-joget pakai pakaian Yesus, siapa yang menasehati? Bang Juma. Bang Juma itu sayang kepada Anda, Bang. Cuma Andanya salah terima. Keras hatimu itu, Bang. Lembutkan hatimu dengan berzikir kepada Allah. Jangan kau tolak kebenaran lagi. Kalau mau masuk Kristen, saya lebih suka Anda masuk Kristen, Bang. Daripada Anda abu-abu semacam ini, Bang. Masuk Kristen saja, Bang. Biar dapat donasi, Bang. Halo, jangan kabur. Ini sinyal saya apa sinyal dia nih? Kabur. Jangan kabur. Dia,